Shalom sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami untuk dapat memahami dan menghidupinya di dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat GKPS TV, adapun renungan harian bagi kita hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dengan segala kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan kemahakuasaannya sebagai Tuhan, rela meninggalkan semua itu dan masuk ke dunia fana dan menjadi miskin. Menjadi miskin, meninggalkan kekayaan dan kehormatan, tentu sangat sulit untuk kita temukan di belahan dunia ini. Kalaupun ada, maka orang-orang akan menyebutnya sebagai tindakan konyol dan kebodohan. Sahabat GKPS TV, namun apa yang dunia sebut konyol dan kebodohan, justru itulah yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus. Paulus menyebut sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia telah menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 6-8 disebutkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan atau diperebutkan. Namun Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, melepaskan hak-hak dan kemuliaannya sebagai Allah dan mengambil rupa sebagai hamba, mengalami kehidupan sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya manusia menjadi kaya dalam kemurahannya. Sahabat GKPS TV, dia benar-benar turun pangkat meninggalkan kehormatannya, bahkan mati di kayu salib. Dia mampu mengosongkan dirinya demi mencintai orang lain, demi menghargai orang lain, kita umatnya, mampu merendahkan dirinya. Itulah kekayaan Allah yang disebutkan oleh Paulus, yang sengaja dia tinggalkan demi kita umat manusia. Hal ini dilakukan oleh Allah semata-mata hanya karena anugerah dan kesetiaan Allah itu bagi kita. Sahabat GKPS TV, kedalaman cinta yang seperti ini sangat sulit untuk kita pahami. Tetapi justru itulah yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Dia rela menjadi miskin, menderita, tersiksa dan mati di kayu salib, agar kita yang miskin menjadi kaya oleh kemiskinannya. Dan karena kematiannya di kayu salib, kita menjadi ada di hadirat Allah untuk selama-lamanya, dipenuhi dengan sukacita dan kepuasan yang tak berkesudahan. Atau dengan kata lain, kita akan menjadi kaya dalam segala hal, tetapi hanya karena Dia yang terlebih dahulu menjadi miskin. Sahabat GKPS TV, jadi kekayaan yang dimaksud Paulus bukan kaya secara finansial, tetapi kita telah menerima kemurahan dan kasih karunia yang tak berkesudahan dari Yesus Kristus, sehingga kita bisa menunjukkan kemurahan itu bagi orang lain dalam segala tindakan kita. Hal ini jugalah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, agar mereka menerima kekayaan dari Tuhan Yesus, hendaklah meneladani Yesus yang adalah sumber dari segala berkat, sumber dari kekayaan itu, supaya mereka juga kaya di dalam kemurahan dan pelayanan kasih. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, semakin lama seseorang mengikut Kristus, maka seharusnya kualitas kehidupannya juga akan menjadi lebih baik, karena telah menerima banyak kemurahan dan hal-hal yang baik juga dari Yesus. Bahkan pengorbanan Yesus yang rela menjadi miskin, bahkan mati di kayu salib agar kita menjadi kaya dalam segala hal. Tentu saja maksud dari firman Tuhan di sini bukan hanya berbicara soal kekayaan secara materi, namun lebih kepada kekayaan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ia oleh karena kamu telah menjadi miskin,
suatu bagian penting dari hikmat, hakikat dan sifat Kristus. Ia memberi secara berkorban. Karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Oleh karena itu, Allah menginginkan kita sikap yang sama juga kita miliki di kalangan orang percaya, sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja dan memperkaya kita. Oleh sebab itu, sahabat GKPS TV, Allah menghendaki setiap kita yang diperkaya dalam kemurahan Tuhan, hendaklah bersedia hidup dalam kemurahan tanpa takut menjadi miskin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau rela miskin agar kami boleh kaya di dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Biarlah di dalam kehidupan ini kami boleh meneladani Engkau Tuhan untuk hidup dalam kemurahan dan pelayanan kasih yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. GKPS TV.